Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hadis tentang menyayangi anak yatim. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Ya, dan untuk tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai coba kalian tahu siapa ini ya, gambar siapa ini? Ya benar, ini adalah gambar Upin dan Ipin ya, sudah tidak asing lagi. Kemudian kenapa Upin dan Ipin ini selalu tinggal bersama nenek dan kakaknya? Mungkin ada yang tahu? Iya benar, karena Upin dan Ipin ini sudah tidak mempunyai orang tua. Ya, dengan demikian Upin dan Ipin ini disebut sebagai anak yatim piatu. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang tahu tentang pengertian yatim piatu? Iya benar, yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika masih kecil ya. Kalau sudah dewasa sudah tidak disebut yatim lagi. Kemudian piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Jikalau anak tersebut ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau bapak ibunya, disebut dengan anak yatim piatu. Nah anak-anak ya, coba diperhatikan hadis berikut. Azaki akan coba membaca, nanti anak-anak memperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababatil wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Baik anak-anak, kenapa kita diperintahkan untuk menyayangi anak yatim? Kenapa, ada yang tahu ya? Iya, karena menyayangi anak yatim itu keutamaannya sungguh luar biasa ya. Ibaratnya Nabi Muhammad itu dengan orang yang pelihara anak yatim itu seperti kedua jari yang direnggangkan sedikit ya, tidak bisa jauh nanti di surga. Selain itu dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf itu ya, kemarin yang pernah kita pelajari, juga salah satu perintah tentang menyayangi anak yatim dalam Al-Quran. Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad, Nabi panutan kita, itu dahulunya juga seorang anak yatim. Bahkan tidak hanya yatim, kemudian juga menjadi anak yatim piatu ya. Ketika 6 bulan di kandungan itu ibunya sudah meninggal, beliau sudah yatim, belum lahir sudah tidak punya ayah, begitu lahir sudah tidak punya ayah. Kemudian pada usia 6 tahun Nabi Muhammad kembali lagi ditinggal mati oleh ibunya. Jadi beliau menjadi sebatang kara, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kemudian siapa yang mengasuhnya? Diasuh oleh kakeknya. Ada yang tahu nama kakeknya? Ya benar, kakeknya namanya Abdul Muthalib.
Namun tidak begitu lama kemudian kakeknya juga meninggalkannya, kemudian diasuh lagi oleh pamannya ya, yang bernama siapa? Abu Thalib. Ada sebuah cerita dahulu kala ya, Rasulullah pada waktu hari raya itu merayakan, semua anak-anak merayakan hari raya dengan baju baru. Kemudian ada seorang anak kecil yang menangis. Kemudian Rasulullah mendekati dan ditanya kenapa anak itu menangis. Kemudian sambil terisak, anak tersebut menceritakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia pada waktu perang ya, pada waktu perang membela agama Islam. Kemudian anak itu menangis karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi, karena setelah ditinggal ayahnya ibunya menikah lagi. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah mengambil anak itu sebagai anak angkat. Kemudian anak itu ditanya, apakah kamu mau aku menjadi ayahmu dan Khadijah menjadi ibumu? Kemudian anak itu bisa tersenyum dan bahagia karena Nabi Muhammad adalah orang yang nomor satu di dunia ya, utusan Allah yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Namun kemudian setelah diasuh Nabi Muhammad, dia mendapatkan segala sesuatunya. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad pun meninggalkannya ya. Kemudian anak itu kembali bersedih. Setelah anak itu kembali bersedih, hak asuh tersebut akhirnya diteruskan oleh siapa? Pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Nah itu yang anak pentingnya menyayangi anak yatim, sehingga Rasulullah pun mencontohkan ya kepada kita semua untuk selalu berbuat menyayangi anak yatim sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun kandungan yang dapat kita ambil dari hadis tentang menyayangi anak yatim ini, yang pertama adalah sebagai orang yang beriman kita harus selalu menyayangi anak yatim sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran ya dan hadis. Yang kedua, tentang anjuran kepada kita untuk membantu menolong anak yatim dengan semampu kita ya. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini tentang hadis menyayangi anak yatim. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama yaitu dari Sahal bin Sa'ad yang menjelaskan tentang keutamaan menyayangi anak yatim. Kemudian kesimpulan yang kedua dari pembelajaran kali ini yaitu menyayangi anak yatim merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jika ingin dekat dengan Rasulullah di surga, maka hendaknya kita selalu menyayangi anak yatim. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, Pak Zaki mau bertanya, apa yang dapat kita lakukan terhadap anak yatim? Yuk, silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa untuk dikerjakan LKPD-nya, juga menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim beserta artinya. Anak-anak bisa minta bantuan kepada orang tuanya atau siapapun saudara dekatnya ya, menghafal. Setelah hafal, coba kemudian direkam, divideokan dan dikirim ke Pak Zaki ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tingkatkan imunitas diri. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.